Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, sebentar lagi kita akan memasuki hari ulang tahun sekolah kita atau Dis Natalis. Jadi Bapak harap kita bisa menyambut acara tersebut dengan baik dan meriah. Silahkan untuk pengurus OSIS bisa dipersiapkan kegiatannya dengan baik dan matang. Nah, untuk pembagian tugasnya enaknya gimana nih? Apa sesuai keahlian dan pengalaman masing-masing atau mau gimana? Kalau menurutku mending sesuai keahlian masing-masing biar enak aja sih ngerjainnya. Iya bener tuh, kalau udah berpengalaman kan jadi enak ngerjain tugasnya. Nah, betul tuh. Aku setuju sih. Oke, baik kalau kalian maunya kayak gitu. Berarti formasi seperti biasa ya. Joseph nanti bagian PDD, Frisi dan Zizi bagian penanggung jawab acara. Siap. Sekarang kita lanjut diskusi ya tentang persiapan masing-masing. Kita awali dulu dari posisi panggung. Ada yang punya saran nggak untuk posisi panggung maunya gimana? Kalau saran dari aku ya, mending di lapangan aja deh, terus menghadapnya itu ke barat. Kalau kayak gitu gimana? Kalau menurutku ke barat nanti berhadapan sama gedung. Jadi kayak kurang estetik aja sih. Mending menghadap utara aja sih kalau menurutku. Biar view-nya bagus menghadap gunung. Tapi kalau menghadap utara buat aku sendiri itu nggak nyaman. Apalagi buat penonton. Karena setauku kalau menghadap ke utara panas materinya tuh kerasa banget. Bagaimana kalau posisi panggungnya menghadap ke selatan? Kalau menghadap situ aku rasa lebih baik. Tapi ya ada kekurangan sih. Kalau misal kondisi sedang hujan angin, kerasa banget tuh anginnya. Karena di situ kan ada pohon-pohon. Kalau mau menghadap ke selatan nggak apa-apa sih. Menurutku nggak hujan juga di bulan ini karena melihat prediksi cuaca. Kemudian untuk dokumentasi aku rasa cukup banget kok dapat sinar mataharinya. Jadi aku setuju aja. Iya sih, bener. Daripada posisi yang lain, banyak minusnya. Tapi ya aku masih bingung deh, karena kalau menghadap ke selatan nih kayak nggak nyaman aja gitu buat penonton. Gimana nih kalau menurut yang lain? Nggak usah bingung guys. Menurutku ya saranku ini jelas. Dokumentasi itu penting untuk mengabadikan acara. Dan hasilnya akan buruk kalau panggung tetap di posisi sekarang. Jadi mau nggak mau kita harus memindahkan posisi panggung. Joseph, masalahnya itu bukan cuma dokumentasi. Kita itu harus mikirin penonton. Kalau kita ikutin usul kamu nih, penonton emang bakal ngerasa nyaman karena kan area itu tuh sempit. Kamu yakin usulan kamu itu bisa jadi solusi yang tepat? Tapi nih ya, kita nggak bisa selalu ngorbanin kualitas dokumentasi demi kenyamanan. Kalau nanti hasil foto dan video acara ini jelek, kita juga dari tim PDD yang bakal kena kritik. Kamu mana ngerasain? Tapi ya, acara ini tuh bukan cuma soal dokumentasi. Panggung ini tuh buat penampilan pensi dan penonton, bukan cuma buat difoto. Kamu juga harus mikirin dong penonton yang datang mau nikmatin nonton pensi di acara ini. Aku juga mikirin hal itu. Tapi ini soal prioritas job desk divisi aku. Lagian dokumentasi itu bukti acara kita sukses atau enggak. Kalau kamu ngerasa lebih tahu soal ini, mending kamu atur semuanya sendiri. Lah, kenapa kamu malah bersikap seolah cuma kamu yang ngertiin dan mikirin soal acara ini? Mana lebih pentingin job desk utama divisi karena takut dikritik? Aku nggak bilang paling ngerti soal acara ini. Aku cuma... Oke, cukup. Jo, Frey, aku tahu kalian berdua mau yang terbaik buat acara ini. Tapi kalau terus bertengkar, kita malah gak bisa ngatasin masalah apapun. Apakah ada solusi lain yang bisa diterima oleh kedua pihak? Pokoknya ya, kenyamanan penonton itu harus jadi hal utama yang kita perhatiin buat konsep pensi ini. Ya udah kalau gitu biar pakai usulan divisi acara aja. Soal dokumentasi nanti gampang lah, biar PDD yang ngakalin. Oke, makasih Joseph dan tim PDD. Keputusan final kita nggak akan ubah lokasi panggung ya. Buat poster udah aman. Udah aman kok, Anthony. Udah siap sebar. Selesai rapat ini bisa langsung dipasang di mading sekolah ya. Bene Topik tampil gak yo? Ora apel, wis kowe ora ruatian kok. Gimana dengan progres kelompok band? Aman sih mas, latihan udah oke, alat udah siap, musik udah di list, siap tampil sih mas.
Menurutmu gimana dengan latihan kelompok tari? Buat kelompok tari sendiri, mereka tuh udah nguasai koreografi baru nih. Tapi masih ada beberapa gerakan yang perlu diperbaiki sih, terutama pada bagian formasi. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Secara sederhana, kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan mereka dan saling berinteraksi. Kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial tidak teratur dan kelompok sosial teratur. Kelompok sosial tidak teratur terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan antar anggotanya dan bersifat sementara. Artinya, apabila kepentingan telah selesai, maka kelompok sosial tersebut akan bubar. Contohnya nih, saat bazar kemarin, kalian kan beramai-ramai mengunjungi stand bazar. Kemudian, ketika bazarnya sudah selesai, maka kerumunan tersebut akan bubar atau menghilang. Berbeda dengan kelompok tidak teratur, kelompok sosial teratur terbentuk secara terorganisir. Keanggotaannya bersifat lebih mengikat dan umumnya berlangsung lama. Kelompok ini terbentuk berdasarkan beberapa faktor, contohnya seperti faktor kesamaan darah atau keturunan, faktor kepentingan, faktor kesamaan hobi, dan faktor geografis. Untuk contoh di sekolah ini ada OSIS, yang dibentuk karena memiliki kepentingan bersama dalam merancang atau melaksanakan acara, seperti Dies Natalis kemarin. Selain itu, kalian juga bisa melihat kelompok sosial seperti band sekolah dan ekstrakurikuler tari yang terbentuk dari minat dan hobi yang sama.